Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah metodologi penelitian tentang submateri teori dan pengembangan hipotesis. Langsung saja ke slide pertama, yaitu definisi teori. Teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak yang mengidentifikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, definisi, dan proporsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Kemudian, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Kemudian teori lanjutannya, Marx membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori tersebut berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah teori yang deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Kemudian teori yang induktif, yaitu cara menerangkan dengan memulai dari data ke arah teori. Yang ketiga adalah teori yang fungsional. Di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data tersebut. Kemudian definisi teori ilmiah. Menurut pengertiannya, teori ilmiah adalah seperangkat pernyataan dan definisi dari suatu sistem klasifikasi yang disusun secara sistematis. Kaum positivitis seperti dikembangkan Rudel teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis saling berkaitan yang sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dapat disimpulkan bahwa teori terdiri dari beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 1, yaitu ada gejala yang diamati. Yang kedua adalah pada gejala tersebut terjalin hubungan keterkaitan logis dan sistematis. Yang ketiga adalah ada generalisasi, analisis deduktif. Yang keempat adalah kesesuaian dengan realitas dan dapat dibuktikan. Kemudian adapun fungsi dari teori. Secara umum, teori memiliki beberapa fungsi, antara lain 1, untuk menjelaskan, explanation, yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua adalah untuk meramalkan, prediction, yang digunakan untuk memprediksi, memadu, serta menemukan data untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Yang ketiga adalah untuk pengendalian atau kontrol, yang digunakan membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya dapat memberikan saran dalam pemecahan masalah. Kemudian menurut Nanang Martono, teori dalam penelitian mempunyai kegunaan atau fungsi sebagai berikut. Yang satu adalah memberikan pola dalam proses interpretasi data. Teori menyediakan berbagai argumen yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila didukung dengan teori yang ada. Yang kedua adalah menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Yang ketiga adalah teori membantu peneliti menemukan suatu keterangan konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang perlu dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sudah dilakukan. Yang keempat adalah menyajikan kerangka. Teori memberikan penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Definisi konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang dilakukan serta memberikan informasi bagi orang yang terkait dengan hasil penelitian kita, sehingga dia dapat melakukan studi lanjutan. Yang kelima adalah memungkinkan peneliti menginterpretasi data yang lebih besar dari temuan yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.
Kemudian adapun definisi dari hipotesis. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau memunculkan suatu gejala atau kesenjangan. Ini disebut dengan percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut dengan teori. Kemudian adapun teori pembentukan hipotesis merupakan sebuah proses penalaran yang melalui tahap-tahap tertentu. Yang demikian juga terjadi dalam pembuatan hipotesis ilmiah yang digunakan dengan sadar, teliti, dan terarah. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Kemudian menurut UMA 1992, Kerliger tahun 2016 menerapkan terdapat 3 alasan utama yang mendukung pendapat ini, di antara lain: 1. Hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, sebab dan akibat dari konflik dapat dijelaskan melalui teori mengenai konflik. Yang kedua adalah teori dapat dijelaskan dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak, atau difalsifikasi. Yang ketiga adalah teori adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan besar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Kemudian fungsi penting hipotesis di dalam penelitian yaitu adalah sebagai berikut. Yang satu adalah untuk menguji teori. Yang kedua adalah mendorong munculnya teori. Yang tiga adalah menerapkan fenomena sosial. Yang keempat adalah sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang kelima adalah memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Kemudian adapun karakteristik dari hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk dapat memformulasikan hipotesis yang baik dan benar, sedikitnya harus memiliki beberapa ciri-ciri pokok, yakni 1. Hipotesis diturunkan dari suatu fenomena yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proporsi-proporsi. 2. Hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam istilah yang benar dan secara operasional. Yang 3, hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang akan diteliti. Yang keempat adalah hipotesis harus nilai bebas, artinya nilai-nilai yang dimiliki peneliti dan referensi subjektivitas tidak memiliki tempat di dalam pendekatan ilmiah seperti halnya dalam hipotesis. Yang kelima adalah hipotesis dapat diuji. Untuk itu, instrumen yang ada atau dapat dikembangkan yang akan menggambarkan ukuran yang valid dari variabel meliputi. Yang keenam adalah hipotesis harus spesifik. Yang ketujuh adalah hipotesis harus menyatakan perbedaan antara hubungan antar variabel. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah pun tahapan-tahapan pembentukan hipotesis. Tahap-tahap pembentukan hipotesis pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan masalah. Dasar penalaran ilmiah ialah kekayaan pengetahuan ilmiah yang biasa timbul karena sesuatu keadaan atau peristiwa yang terlihat tidak atau tidak dapat diterangkan berdasarkan hukum atau teori ilmu yang sudah diketahui. Yang kedua adalah hipotesis pendahuluan atau hipotesis linear. Dugaan atau anggapan sementara yang menjadi dangkal bertolak dari semua kegiatan. Ini digunakan untuk dalam penalaran ilmiah. Yang ketiga adalah pengumpulan fakta. Dalam penalaran ilmiah, di antara jumlah fakta yang besarnya tak terbatas itu, hanya dipilih fakta-fakta yang relevan dengan hipotesa prelimier yang perumusannya didasarkan pada ketelitian dan ketepatan memilih fakta. Yang keempat adalah formulasi hipotesa. Pembentukan hipotesa dapat melalui ilham atau intuisi, di mana logika tidak dapat berkata apa-apa tentang hal ini. Hipotesa diciptakan saat terdapat hubungan tertentu di antara sejumlah fakta. Yang kelima adalah pengujian hipotesa.
artinya mencocokkan hipotesa dengan keadaan yang diamati. Dalam istilah ilmiah, hal ini disebut dengan verifikasi atau pembenaran. Yang keenam adalah aplikasi atau penerapan. Apabila hipotesa ini benar dan dapat diadakan menjadi ramalan, dalam istilah ilmiah disebut prediksi, dan ramalan itu harus terbukti cocok dengan fakta, kemudian harus diverifikasi dengan data. Kemudian ada pun slide yang selanjutnya, yaitu hubungan antara hipotesis dengan teori. Oleh karena itu, terdapat hubungan dengan teori berhubungan dengan hipotesis. Perumusan hipotesis akan sulit jika tidak memiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti, tidak mengembangkan proporsi yang tegas tentang masalah penelitian, atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada. Kemudian, karena dasar penyusunan hipotesis yang reliable dan dapat diuji adalah teori, tingkat ketepatan hipotesis dalam menduga, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena atau peristiwa atau hubungan antara fenomena yang ditentukan oleh tingkat ketepatan atau kebenaran teori yang digunakan dalam yang disusun dengan kerangka teoritis. Jadi, sumber hipotesis adalah teori sebagaimana disusun dalam kerangka teoritis. Karena itu, baik buruknya suatu hipotesis tergantung pada relatif dari teori penelitian mengenai suatu fenomena sosial, disebut hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya mengenai teori dan hipotesis. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Dan saya mohon dukungannya, subscribe channel saya. Dan saya akhiri, wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.